Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian kelas 11? Semoga kalian selalu sehat dan tentunya selalu semangat dalam belajar walaupun kita masih daring. Nah, kemarin kita sudah membahas bab 1 yaitu tentang vektor dan kita sudah melaksanakan ulangan harian pula. Nah, sekarang Ibu akan membahas pembahasan yang baru yaitu bab 2 mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Yuk simak penjelasannya. Nah, kita mulai ke pembahasan bab 2 yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Pertama-tama Ibu akan membahas mengenai persamaan kuadrat terlebih dahulu. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan di mana pangkat dari suatu variabel tertingginya itu adalah 2. Nah, oke, ini bentuk umumnya ya, supaya lebih paham. Nah, ini untuk bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, dikatakan persamaan karena di sini ada tanda sama dengan. Makanya dinamakan persamaan. Kemudian tadi kan Ibu udah bilang kalau persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan di mana pangkat dari suatu variabelnya itu tertingginya itu adalah 2. Nah, waktu kelas 10 kita sudah belajar tentang pangkat. Nah, untuk pangkat tertingginya di sini kan ada pangkat 1. Ini pangkat 2. Ya, di sini pangkat tertingginya itu adalah 2 dari suatu variabelnya, maka dinamakan persamaan kuadrat. Nah, kalau misalkan masih bingung antara variabel itu mana, Bu? Nah, variabel itu yang ini. Ini variabel. Nah, kalau A-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat, sedangkan B yang ini itu adalah koefisien dari X. Nah, yang C ini adalah konstanta. Seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang contoh supaya lebih paham. Contoh, misalkan tentukan, contohnya itu tentukan koefisien dari persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus 10 sama dengan 0. Nah, kita mencari koefisien. Tadi kan bentuk umumnya itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Maka yang di depan x kuadrat itu adalah a. Nah, di sini berarti a-nya itu sama dengan 1. Kemudian b-nya, b itu adalah koefisien dari si x. Maka b-nya itu adalah negatif 6. Dan c-nya itu adalah 10. Setelah tadi kalian sudah mengenal tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada berbagai cara. Di antaranya kita akan bahas 2, yaitu cara faktorisasi dan dengan rumus ABC. Yang pertama itu dengan cara faktorisasi. Syaratnya untuk menentukan akar dengan faktorisasi ini, jika dikalikan itu hasilnya sama dengan C, kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Ingat bentuk umum lagi ya, ax kuadrat plus bx plus c. Jika dikalikan sama dengan C, dijumlahkan itu sama dengan B. Supaya lebih paham, kita ke contoh. Misal Ibu punya contoh nih, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita buat seperti ini ya, 2 kurung ini. Kemudian penempatan yang ini itu adalah perkalian yang menghasilkan x kuadrat. Kira-kira yang menghasilkan x kuadrat itu perkalian apa sama apa? X sama x. Maka di sini x, sini x. Jika dikalikan x kali
X itu adalah X kuadrat. Sama ya. Nah, PR selanjutnya itu adalah penempatan yang di sini. Nah, untuk penempatan di sini kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 6 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5. Kalau misalkan negatif 6 itu adalah perkalian, bisa aja negatif 1 kali negatif negatif 1 kali 6, atau dibalik ya, negatif 6 kali 1, kemudian bisa negatif 2 kali 3 atau negatif 3 kali 2. Oke. Negatif 6 kalau dikalikan negatif 6, kalau dijumlahkan itu negatif 5. Kira-kira kita bisa pakai yang, kita coba yang mana? Kalau negatif 5, Ibu taruh di sini 1, di sini 6 ya. Kita coba yang pertama. Langkah kedua ini kan langkah pertama. Langkah kedua ini kalikan ini dengan ini. Berarti X dikali 6 itu 6X ya. Kalau di sini operasinya kurang, maka 6 dikurangi X itu kan jadinya positif. Maka tandanya kita ubah. Yang di sini positif, yang di sini negatif. X dikali negatif 6 itu hasilnya negatif 6X. Langkah ketiga ini kalikan ini. 1 kali X, X. Maka jika dijumlahkan, min 6X ditambah X itu hasilnya negatif 5. Ini hasilnya sama dengan yang ini. Kemudian langkah yang keempat adalah kalikan ini dengan ini. 1 kali negatif 6 hasilnya negatif 6. Sama ya, sama yang ini. Jadi akar-akarnya, jadi kita bisa simpulkan bahwa akar-akarnya itu adalah yang ini. X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya itu adalah pindah ruas ya. Di sini positif pindah ruas jadi negatif 1. Kemudian kalau yang ini X min 6 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 6 pindah ruas jadi 6. Maka akar-akar dari persamaan X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 6. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan pembahasannya ya. Masih tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kalau yang tadi itu dengan cara faktorisasi, yang sekarang Ibu akan membahas dengan menggunakan rumus ABC. Berarti kalau udah mendengar kata rumus berarti ada rumus ya. Rumus ABC-nya itu ini berarti perlu kalian hafal ya untuk rumusnya. Yaitu min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Bu, itu kok ada ABC? Nah, kembali lagi ke pembahasan yang awal. Ibu tulis di sini ya, untuk bentuk umum. Bentuk umum yang tadi itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maksudnya di sini yang A, B, C ini itu adalah yang bentuk umum yang ini, si koefisien dari X kuadrat, dari X dan konstantanya. Oke, maksud di sini Bu, kok ini ada X1, 2. Maksudnya itu adalah berarti yang ini untuk akar yang pertama itu X1 itu min B, karena di sini ada plus minus, berarti plus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, untuk akar yang keduanya X2 itu adalah karena di sini sudah plus, berarti yang keduanya akarnya itu adalah min B kuadrat min 4AC per 2A. Gitu ya. Oke. Kita langsung ke contoh biar lebih paham. Kan
akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 2x min 21 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan di soalnya ya, misalkan di soalnya itu tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari ini dengan menggunakan rumus ABC. Berarti kan kalian bisa langsung nih menghafal rumus ini kemudian dikerjakan dengan rumus yang ini. Tapi kalau misalkan di soalnya itu nggak ada keterangan dengan cara faktorisasi kah atau dengan rumus ABC kah, contohnya kayak seperti ini nih, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari ini. Nah, caranya itu adalah kita cari dengan faktorisasi dulu. Kalau misalkan dengan cara faktorisasi itu nggak ketemu akarnya, maka kita cari dengan rumus ABC. Coba dengan faktorisasi ketemu nggak? Dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 21, jika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Kalau 21 itu kan perkaliannya hanya 7 sama 3 ya, min 7 kali 3 atau min 3 kali 7. Tapi kalau dijumlahkan itu hasilnya tidak menghasilkan negatif 2, maka ini tidak bisa dengan cara faktorisasi. Maka kita ke rumus ABC. Oke, berarti kita A-nya ini sama dengan 1 ya. Ibu tuliskan dulu seperti ini. Kemudian B-nya berarti negatif 2. Dan C-nya itu adalah negatif 21. Di sini ya. Kita langsung ke rumusnya. Tadi rumusnya itu min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya berapa tadi? B-nya kan negatif 2, berarti negatif B plus minus akar dari B-nya tadi negatif 2, berarti dikuadratkan, min 4 dikali A-nya sama dengan 1, dan C-nya itu sama dengan negatif 21 per 2 dikali A-nya 1. Min kali min jadi positif ya, berarti di sini 2 plus minus negatif 2 dikuadratkan itu hasilnya 4. 4 kali 1 4. 4 kali negatif 21 berapa? Negatif 84. Karena di sini ada negatif juga, berarti negatif kali negatif, berarti di sini positif. Per 2, maka sama dengan 2 plus minus akar dari 84 tambah 4 berapa? 88 per 2. Maka 88 itu kan akarnya itu nggak bisa, bukan akar yang ini ya. Kalau misalkan akar dari 64 itu kan sama dengan 8 ya. Akar dari 49 itu kan sama dengan 7. Nah, kalau misalkan akar 88 itu, kalau misalkan kalian dituliskan seperti ini, langsung X1-nya 2 plus akar 88 per 2, dan akar yang keduanya itu 2 min akar 88 per 2. Sampai sini sudah betul. Atau mau dibentuk ke lebih sederhana akar yang ini juga boleh. Jadi akar-akar persamaan dari x kuadrat min 2x min 21 itu adalah 2 plus akar 88 per 2 dan 2 dikurangi akar 88 per 2.